Hai semuanya, mungkin untuk yang nanya-nanya ini apa sih sebenarnya nanti akan saya jelasin. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, nama saya Hilman dari sekolahcoding.com. Untuk yang belum tahu, Sekolah Coding adalah tempat untuk belajar programming atau coding dalam bahasa Indonesia. Saya akan cerita sedikit, sekitar 2 tahun lalu pada bulan Februari 2015 saya bikin sekolah coding. Alasannya kenapa? Karena waktu itu teman-teman biasanya setiap akhir semester pada zaman kuliah biasanya minta belajar programming langsung. Nah, tentu waktunya bukan 5-10 menit, tapi 3-4 jam atau lebih dari itu. Mungkin kalau cuma 1-2 orang masih bisa tertangani, tapi lama-lama karena orangnya udah lumayan banyak, udah cukup sulit ngatur waktunya. Saya pun berusaha nyariin referensi dalam bahasa Indonesia di Google, tapi sayangnya jumlah tutorial masih sangat kurang, dan kalaupun toh ada, kualitasnya masih belum bagus. Dari situ saya coba lempar 1-2 video di YouTube. Dan ternyata responnya bagus banget, sangat-sangat positif, baik dari yang jurusan programming ataupun non-programming, ngerasa belajar programmingnya masih jauh lebih mudah daripada belajar di kampusnya. Dari situ karena pelan-pelan udah mulai banyak yang ngasih respon, akhirnya saya bikinkan sebuah website. Di website orang-orang udah bisa nonton videonya langsung, dan ternyata pertanyaan yang datang juga mulai banyak, tentunya seputar pelajarannya atau yang lain. Saya pun dari situ ngembangin harus bikin forum. Di forum ini yang sampai saat ini jumlah usernya udah sekitar 29.000 member, bisa saling bertanya dan saling membantu walaupun mereka di dunia nyatanya sebenarnya nggak saling kenal. Dan pelan-pelan ternyata masalahnya bukan hanya masalah kekurangan pelajaran, tapi banyak hal-hal non-teknis seperti kebiasaan kita, mental kita yang masih sangat kurang yang harus kita perbaiki. Dari sana pun lahir yang namanya podcast Sekolah Coding. Di podcast Sekolah Coding, saya nge-share hal-hal seperti yang tadi, yaitu masalah mental, masalah sikap, gimana mindset, macem-macem mindset kita males, gampang nyerah, semuanya harus diubah di sana. Nah, dari itu semua akhirnya saya sadar kalau ternyata kita bisa manfaatin teknologi untuk meluaskan manfaat yang kita punya. Bayangkan kalau saya tadi harus ngajar, paling sebulan saya bisa ngajar berapa orang sih? Ya maksimal 20 atau 30 orang. Tapi kalau saya manfaatin teknologi, saya bisa ngerekam videonya 1 kali, dan orang-orang yang bisa nonton bisa kapan aja walaupun saya lagi istirahat. Orang-orangnya bisa dari mana aja, nggak harus ketemu saya langsung. Nah, di sini saya pengen teman-teman juga sadar betapa powerfulnya kalau kita bisa manfaatin teknologi ini untuk meluaskan manfaat yang kita punya. Saya mau teman-teman bayangin di bidangnya masing-masing. Saya kasih contoh. Ada salah satu member sekolah coding yang belum lama ini nge-share, dia kuliah kelautan oceanografi dan ngerasa jurusannya ini nggak banyak yang tahu, padahal sangat bermanfaat. Untuk itu dia belajar coding, dia belajar bikin website dari nol. Akhirnya sekarang dia bisa bikin forum untuk oceanografinya dan lain-lain, termasuk sumber informasi seputar jurusan tadi. Ini contoh simpelnya, kita bisa nyari masalah yang ada pada kita sendiri, masalah yang kita alami sendiri. Dari situ, daripada kita ngeluh, daripada kita nongkrong-nongkrong, marah-marah sama teman kita, mending kita bikin solusinya. Dan lebih keren lagi, kita bikin solusinya dalam bentuk digital, karena manfaatnya bisa jauh lebih kena, jauh lebih luas di sini. Nah, itu tadi kalau kita ngerasain satu masalah, tapi saya yakin nggak semua orang sadar kalau ada masalah di sekitarnya. Nah, masalah ini nggak harus sesuatu yang kita alami, bisa jadi masalah ini masalah di keluarga, masalah di teman kita, masalah di kampus kita, atau bahkan masalah di perkotaan lain. Semuanya bisa kita solve dengan produk digital yang akan kita buat nanti. Jadi, sekali lagi, untuk teman-teman mau backgroundnya IT ataupun bukan, kita bisa manfaatin teknologi untuk nyelesain banyak masalah. Untuk teman-teman yang nggak tertarik nyelesain masalah, saya mau ingetin sedikit. Ada cerita dari salah satu guru kita. Ada seorang kakek yang udah tua banget. Pemimpin pada saat itu dia lewat, kakek-kakek itu sedang nanam kurma. Jadi lagi di tanah di bawah, lagi gali untuk nanam kurma.
Si pemimpin tadi heran dan dia nanya, kayak kakek ngapain nanam kurma? Kurma itu lama. Dalam arti lain kakeknya keburu meninggal, baru kurmanya berbuah. Artinya kakeknya tadi nggak bisa ngerasain buah dari kurmanya. Kakeknya pun balas ngingetin pemimpinnya, bukannya selama ini kita makan kurma karena hasil dari pendahulu kita yang nanam kurmanya, hasil dari orang lain yang nanam kurmanya. Nah, di sini saya pengen teman-teman sadar kalau ego kita masih terlalu tinggi, kalau kita hidup masih pikirannya cuma tentang kita dan kita. Ayo dong, kita dapat semuanya bukan hasil dari kita sendiri, tapi dari berbagai kontribusi orang lain. Mau itu orangnya udah meninggal ataupun orangnya masih hidup, orang-orang lain banyak kontribusi ke kita. Masa sih kita nggak tergerak sedikit pun untuk bantu nyelesain masalah orang lain ataupun masalah anak cucu kita nanti? Nah, jadi di playlist ini kalau teman-teman masih bingung apa sih sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini, saya mau sharing, bukan ngajarin, tapi sharing apa yang udah saya dapat, berbagai ilmu dari yang saya alami sendiri, dari orang lain, dan dari buku-buku yang saya baca. Bagaimana kita bisa membuat simpelnya satu produk dalam bentuk digital untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Saya nggak peduli backgroundnya teman-teman IT atau bukan, selama teman-teman punya keinginan atau mau bantu orang lain dan mau belajar, saya nggak peduli kita udah pernah ketemu, kita kenal atau enggak di dunia nyata. Sekali lagi, selama teman-teman punya niat baik buat bantu orang lain dan mau belajar, saya dengan senang hati akan sharing gimana caranya, walaupun teman-teman bukan dari background IT, gimana bisa bikin produk digital ini untuk manfaatin dan ngasih ke orang lain. Apakah ini berarti saya tahu semuanya, saya pinter banget? Jelas enggak, saya jauh dari itu. Dan saya berharap, karena kebiasaan kita ada yang muncul dulu baru dikritik bareng-bareng, sama sekali nggak ada masalah, dengan senang hati saya berharap akan ada orang yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih pintar, datang dan mau sharing hal yang dia alami untuk kita semua. Jadi istilahnya nggak apa-apa saya percobaannya, saya tempat testingnya, tapi tentunya yang akan saya sharing hal-hal yang saya yakini dan juga udah saya alamin. Saat ini sendiri saya ngejalanin sekolah coding dari kamar saya dan masih sendiri, bukan di kantor dengan puluhan atau ratusan orang. Saya sama sekali, paling enggak pada saat rekaman ini dibuat, sama sekali belum pernah spend atau ngeluarin duit untuk marketing, mau itu di iklan, di koran, iklan fisik, iklan di dunia maya, sama sekali belum pernah. Jadi kalau alasan teman-teman nggak ada duit, tenang, saya juga bukan nyari funding atau nyari investor, sama sekali enggak. Saya akan sharing gimana cara ngejalanin semuanya di sini. Mungkin juga saya akan gagal beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, saya akan tetap sharing kenapa saya gagal nantinya kalau saya gagal. Yang jelas untuk saya sendiri, bukan tentang sekolah codingnya, tapi apa yang sekolah coding bisa manfaat ke orang-orang lain. Sampai saat ini kalau teman-teman lihat di blog sekolah coding, saya seneng banget di sana udah mulai banyak teman-teman yang sharing gimana mereka udah bisa ngeganti karirnya, bisa ngejar passion mereka di dunia programming, gimana mereka bisa ngasih makan keluarganya setelah berganti karir di dunia programming. Jadi sesimpel itu, bukan tentang kita, tapi bagaimana kita bisa ngasih sesuatu ke orang lain. Karena prinsip saya simpel, kalau ada ilmu, pilihannya cuma dua. Yang pertama kita pakai ilmunya, yang kedua kita wariskan ke orang lain atau kasih ke orang lain. Karena ingat, kita hidup bentar banget, paling lama 50-60 tahun, itu juga nggak bakal kerasa. Siapa yang tahu kalau kita beberapa bulan atau beberapa tahun lagi meninggal, gimana sih kita akan berakhirnya? Apakah kita akan berakhir orang cuma 2-3 hari nangis, habis itu nggak ada yang ingat lagi, atau ada value, ada sesuatu yang bisa kita kasih ke orang lain? Kalau ada yang bertanya apakah ini bayar atau enggak, jawabannya bayar, tapi bayarnya bukan dengan uang, bayarnya cukup dengan teman-teman bantu menginformasikan apa manfaat yang teman-teman rasakan di sini ke orang lain, mau itu di dunia nyata, mau itu di dunia maya. Kalau emang teman-teman ngerasa ada manfaat, bantuin saya untuk meluaskan manfaat ini ke orang-orang lain. Karena ingat, hidup kita bukan tentang kita sendiri,
banyak yang harus kita kontribusikan, banyak orang lain yang butuh bantuan kita, dan kita harus mau belajar sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang kurang nyaman untuk buat kita. Tapi semuanya biar kita bisa lihat sekitar kita ataupun tidak di sekitar kita jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa di bagian berikutnya.